Ada momen ketika loss bukan cuma angka, tapi terasa seperti tamparan ke harga diri lo. Di titik itu, pikiran lo mulai menyempit, fokus ke satu hal. Gimana caranya balikin semua? Logika pelan-pelan turun volumenya, sementara emosi naik tanpa permisi. Lo bilang ke diri sendiri kalau ini cuma setback kecil. Lo yakin satu trade lagi cukup buat nutup rasa sakit tadi. Padahal sejak detik itu, keputusan lo sudah tidak netral. Yang bergerak bukan analisa, tapi dorongan buat membuktikan sesuatu. Lo mulai lupa bahwa market tidak peduli sama perasaan siapapun. Yang lo rasakan hanya campuran panas di dada dan pikiran yang gelisah. Loss itu bukan akhir, tapi respon lo terhadapnya yang mulai berbahaya. Disinilah, revenge trading biasanya lahir tanpa disadari. Bukan karena lo bodoh, tapi karena lo manusia. Dan manusia punya ego yang mudah tersentuh, terutama ketika merasa dipermalukan oleh angka. Setelah loss pertama, ada suara kecil yang bilang, masih bisa dikejar. Suara itu terdengar masuk akal, padahal penuh bias. Lo mulai menaikkan ukuran posisi tanpa sadar, bukan karena setup lebih bagus, tapi karena rasa tidak terima. Setiap klik terasa seperti pertaruhan emosional. Lo tidak lagi menunggu konfirmasi, lo mengejar pemulihan. Market terasa seperti lawan pribadi, seolah-olah ada sesuatu yang harus lo menangkan malam ini. Padahal yang dipertaruhkan bukan cuma uang, tapi ketenangan pikiran lo sendiri. Semakin lo memaksa, semakin sempit sudut pandang lo. Kesalahan kecil mulai terulang dengan bentuk berbeda. Dan lo menyebutnya strategi, padahal itu emosi. Disinilah, lingkaran mulai mengunci, perlahan tanpa drama. Di titik tertentu, lo berhenti menghitung rasio risiko. Yang ada hanya harapan palsu untuk satu candle hijau. Napas lo lebih pendek dari biasanya. Fokus lo terpecah antara grafik dan pikiran sendiri. Lo tahu ini tidak sehat, tapi tetap lanjut. Karena berhenti sekarang terasa seperti mengakui kalah. Padahal market tidak pernah meminta pengakuan. Loss berikutnya datang lebih cepat dari yang lo duga. Dan rasanya lebih berat. Bukan karena nominalnya, tapi karena polanya. Sama. Lo sadar lo pernah di titik ini sebelumnya. Dengan emosi yang sama, dengan keputusan yang mirip, dan hasil yang hampir bisa ditebak. Tapi tetap diulangi. Di titik ini, lo tidak marah lagi. Yang tersisa cuma rasa hampa. Lo menatap layar tanpa benar-benar melihat. Semua terasa jauh, termasuk diri lo sendiri. Ada keinginan untuk berhenti, tapi juga malu. Malu karena mengulangi kesalahan yang sama. Lo bertanya, kenapa selalu di sini lagi? Kenapa pola ini terasa akrab? Jawabannya sederhana, tapi tidak mudah diterima. Karena ego selalu ingin membalas, dan market selalu menang lawan ego. Di titik terendah ini, tidak ada heroisme, tidak ada pelajaran instan, hanya kelelahan yang jujur, dan kesunyian. Kesadaran tidak datang sebagai teriakan, ia datang pelan, seperti lelah yang menumpuk. Lo mulai paham bahwa ini bukan soal strategi, ini soal respon emosional. Market tidak pernah salah. Yang berubah hanya cara lo bereaksi. Revenge trading bukan tentang ingin untung, tapi tentang ingin menghapus rasa kalah. Dan itu tidak pernah berhasil. Setiap kali lo mencoba membalas, lo memperdalam luka. Lo mulai menerima bahwa berhenti juga keputusan. Bukan tanda menyerah, tapi tanda sadar. Dan kesadaran itu berat, tapi jujur. Revenge trading bukan tentang satu malam buruk. Ia tentang pola yang dibiarkan berulang. Kesalahan yang sama, dengan rasa yang sama, sampai lo berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Market akan selalu ada besok. Modal bisa dicari lagi, tapi ketenangan pikiran tidak bisa dipaksa. Ketika lo belajar menerima loss tanpa membalas, disitulah disiplin mulai tumbuh. Bukan sebagai teori, tapi pengalaman. Dan mungkin ini bukan soal jadi trader yang perfungta, tapi jadi manusia yang lebih sadar, yang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus lanjut dengan kepala dingin.